Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular pada Gallus-Gallus domesticus atau sistem peredaran darah pada ayam, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki core ayam atau atau jantung ayam yang dimana fungsinya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, namun karena skemanya terlalu kecil, saya akan menggunakan skema yang agak lebih besar, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebelum itu ayam itu memiliki 4 ruang pada jantungnya, hampir sama seperti manusia, namun ukurannya tuh cenderung jauh lebih kecil karena sesuai dengan tubuh unggas yang relatif kecil, teman-teman. Jadi apa sih yang ada dalam jantung ayam tuh ruangannya? Yang pertama ada ventricle kanan, ventricle kiri, baru atrium kanan, baru atrium kiri, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti ini cara sistem kerja. Nah, sebelum itu, teman-teman, yang biru ini dia membawa darah yang kita bisa bilang kotor, teman-teman. Sedangkan yang kanan ini bisa kita bilang dia membawa darah yang jauh lebih bersih, teman-teman, dibanding yang kiri. Jadi sistem yang pertama kali, sebelum itu saya jelaskan, teman-teman, yang pada bagian bawah ini adalah tubuh bagian bawah. Sedangkan yang atas ini tubuh bagian atas unggas, teman-teman. Nah, pertama kali darah kotor atau darah yang sudah kekurangan oksigen yang sudah digunakan oleh tubuh ayam itu dibawa, teman-teman, oleh yang namanya vena pertama kali ke atrium kanan. Nah, setelah ke atrium kanan, dia turun ke ventricle kanan, teman-teman. Setelah itu dia diapain sih, teman-teman? Itu diisi oleh oksigen, teman-teman. Jadi darah ini diisi lagi oleh oksigen, istilahnya dicuci, diperbaiki supaya tubuh kita tidak yang kekurangan yang namanya oksigen. Setelah itu dikembalikan lagi ke jantung. Namun setelah ini nggak di kanan, tapi di kiri. Dia di atrium kiri, teman-teman. Setelah dibawa ke atrium kiri, dia turun lagi. Turunnya kemana sih? Turunnya ke ventricle yang namanya ventricle kiri. Setelah itu kan darah benar-benar sudah ada oksigen. Jadi unggas ini nggak kekurangan oksigen dalam tubuhnya, teman-teman. Tubuh kita kan butuh oksigen untuk yang namanya bergerak, mengontrol tubuh. Banyak, teman-teman, fungsinya. Setelah itu dibawa lagi ke tubuh bagian bawah, ke tubuh bagian atas. Dibawa oleh apa? Dibawa oleh yang namanya aorta, teman-teman. Jadi aorta lah yang membawa darah ke seluruh tubuh, darah bersih. Sedangkan darah kotor ini, teman-teman, dibawa oleh vena. Jadi misalnya vena itu darah sudah di B, dia ingin kembali ke A, itu tidak bisa dibawa oleh vena, teman-teman. Tidak bisa dibawa oleh aorta, teman-teman. Cuman bisa dibawa oleh vena. A itu ibaratnya jantung. Jadi kalau misalnya darahnya kotor, ingin kembali lagi dia ke jantung, teman-teman, dibawa oleh vena. Nah, sebelum itu, teman-teman, di antara ini berdua, di antara warna biru dan warna merah itu ada yang namanya kapiler. Kapiler itu fungsinya apa sih? Kapiler itu fungsi adalah tempat pertukaran yang namanya oksigen, protein dengan darah, teman-teman. Jadi disitulah di dalam tubuh bagian bawah, tubuh bagian atas, misalnya kepala, lengan dan lain-lain, itu ada yang namanya kapiler, pertukarannya di situ, teman-teman. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.